Karena Allah mengatakan, berdoalah maka aku akan kabulkan doa-doamu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BEMA TV dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan bersama kita untuk mengantar jiwa dan hati kita, bahkan kehidupan kita kepada kebaikan, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Oleh karena itu sangat bersyukur kita dapat hadir kembali di dalam sesi Tadabbur Harian Ramadan Baitul Mal Hidayatullah. Pemirsa, kita sering bertemu dengan persoalan. Kita juga kerap dihadiri oleh berbagai macam keinginan, dan sebagian keinginan itu adalah yang sangat baik dan penting untuk kita minta kepada Allah. Pertanyaannya, kapan Allah akan mengabulkan itu? Bagaimana cara kita memintanya? Inilah yang akan kita bahas bersama dengan Ustadz Iwan Abdullah, Ketua Umum Korp Mubalik Hidayatullah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Mas Imam. Ustadz Iwan ini tidak punya persoalan ya? Kalau tidak punya persoalan tidak bisa hidup. Oh, Masya Allah. Karena hidup itu bagian daripada persoalan. Masya Allah. Ya. Nanti di surga Mas Imam tidak ada persoalan. Oh, selama di dunia kita hadapi ya. Insya Allah akan bertemu dan harus kita hadapi terus menerus. Harus kita hadapi terus menerus. Oke, Ustaz. Surat apa dan ayat keberapa? Silakan. Jadi Ramadan itu memang adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita harus meningkat. Ramadan itu juga adalah bulan di mana kemudian interaksi kita dengan Al-Quran juga harus meningkat. Nah, ternyata di Ramadan juga itu diisyaratkan oleh Allah, orang-orang yang cerdas itu harus banyak doanya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW itu mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Pertama itu adalah al-mazlum, adalah orang yang terzolimi. Yang terakhir itu adalah as-shaimu hatta yuftiru, adalah doa-doanya orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya setelah kita membaca Al-Qur'an, kami menemukan sebuah ayat yang sering kita baca sesungguhnya, namun menginspirasi sekali. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku. Dia katakan hambaku bertanya tentang aku. 2 kali Allah sebutkan. Maka jawablah sesungguhnya aku itu dekat. 3. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. 5 kali sudah. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Masya Allah, yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya itu sampai 7 kali. Ya. Apabila hamba-hambaku tanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ramadan ini Mas Imam
adalah bulan di mana kemudian kita itu memperbanyak doa kepada Allah. Ya, ternyata doa itu dibingkai dalam kehidupan kita oleh Rasulullah dalam setiap waktu dan setiap saat. Agar apa? Agar kita senantiasa dalam keadaan dalam jalan yang benar. Mau masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya, mau safar ada doanya, pulang dari safar sampai di rumah berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa. Kenapa Rasulullah membingkai kita dengan doa seperti itu? La'allahum yarshudun, agar kemudian kita itu berada dalam jalan yang benar. Nah, Ramadan ini adalah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak berdoa kepada Allah, dan kita harus yakin, ya, karena Allah mengatakan berdoalah maka aku akan kabulkan doa-doamu tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ini ayat sangat menjamin ya, dalam pengertian kita bisa tangkap bahwa Allah itu tidak kemana-mana. Artinya tidak usah ragu kan begitu. Masya Allah. Yang kedua, yakinlah bahwa doanya itu pasti didengar, karena Allah nggak di mana-mana, nggak kemana-mana, nggak jauh gitu ya. Apa yang harus kita tumbuhkan, Ustaz, agar kita itu punya keyakinan dengan doa. Kadang orang ada berdoa dia tidak begitu yakin, karena mungkin yang dia minta itu sesuatu yang kalau pikiran orang, nggak mungkin deh aku kayak gitu. Misalnya ada seorang remaja, dia pengen kuliah gitu ya, dia lihat orang tuanya nggak memiliki kekuatan ekonomi gitu ya, bagaimana menumbuhkan itu? Padahal di masa-masa terdahulu atau bahkan sekarang banyak juga orang yang kemudian oleh Allah ditolong bebas dari itu semua dan dia mencapai impiannya. Tapi memang ya tadi falyastajibuli itu memang ada syarat untuk taat itu dilakukan. Tapi bagaimanapun menumbuhkan keyakinan dalam berdoa itu seperti yang butuh cara memang. Seperti apa kalau pengalaman atau pemahaman Ustaz? Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Logikanya Allah lah yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Apa yang kita pikirkan, sesuatu yang barangkali penting belum tentu baik bagi kita. Ya, sesuatu yang kita anggap tidak baik ternyata baik bagi kita. Dan Allah maha mengetahui itu semuanya. Ya, ada kalanya yang baik itu ternyata tidak baik buat kita. Ada kalanya yang buruk itu ternyata tidak baik buat kita. Karenanya dalam hal ini kita harus memperbaiki sangka kepada Allah. Ya, karena tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diceritakan demikian, bahwa doa itu ada yang disegerakan, ada yang kemudian ditunda beberapa saat. Tapi ada yang kemudian nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemudian di akhirat, untuk menjadi simpanan yang terbaik buat kita. Jadi rumusnya, tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui ayat ini kita itu diajak yakin. Ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Masya Allah. Ya. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Begitupun kemudian berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Maka dengan kemudian engkau itu beriman, engkau senantiasa berdoa kepada Allah, la'allahum yarshudun. Oh, Masya Allah. Saya punya teman di Kalimantan Timur, Mas Imam. Jadi ini adalah salah satu anak ulama yang cukup terkenal, yang abahnya ini senantiasa memberikan nasihat kepada dia. Kebetulan anaknya ini suka di musik, dan musiknya musik. Kalau main itu sampai di atas meja gitu ya. Ya. Abahnya setiap kali dia datang ke rumahnya, dia nasihatin, dia doain. Dia nasihatin, dia doain. Tapi anak ini karena memang masih remaja, jiwanya bergejolak, ya nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya tidak dihiraukan lah. Suatu hari kemudian takdir Allah, ya orang tuanya dipanggil oleh Allah meninggal dunia waktu dia sedang dalam bermusik.
Dia pulang, ternyata sepakat keluarganya tidak usah ditunggu, karena memang pesan abahnya demikian, dimakamkanlah itu abahnya itu. Ya, ulama tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Dia datang langsung ke kuburan, dia kemudian menangis di kuburan tersebut, mengatakan, ya Allah, ini adalah orang yang paling sayang kepada saya. Kendati pun saya itu tidak mendengarkan nasihatnya, tapi dia senantiasa tidak pernah bosan menasihati dan mendoakan saya. Dan ternyata itu adalah awal hidayah bagi dia untuk kemudian dia balik dalam kehidupannya. Masya Allah. Ya, dari tadinya tidak rajin beribadah menjadi rajin beribadah. Masya Allah. Apa hikmah dalam hal ini dapat kita ambil? Ternyata ada seseorang orang tua yang terus berdoa kepada Allah, tapi ternyata doanya itu tidak dirasakan setelah dia kemudian semasa dia hidup. Nanti kemudian setelah meninggal dunia baru kemudian Allah ijabah doanya. Tentu ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya, saya tiba-tiba teringat terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Umar Ibn Khattab. Apa kata Umar Ibn Khattab, Mas Imam? Saya tidak pernah takut kapan itu Allah mengabulkan doaku. Yang saya takutkan adalah ketika saya tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Itulah yang saya takutkan. Masya Allah. Ya, ya, nah, Masya Allah. Ini keren, pelajaran buat kita ini seperti itu. Baik. Itu keren sekali. Jadi doa di sini bukan berarti Tuhan bisa kita atur ya. Ya, banyakkan orang kemudian merasa sudah berdoa kok nggak ada yang berubah gitu kan. Bagaimana gitu kan, harus doa seperti apa. Padahal kalau kisahnya Nabi Zakaria itu sampai mengatakan walam akung bidoa ika sakia. Masya Allah. Sampai kemudian rambutnya memutih, tulangnya merapuh, tidak berhenti berdoa. Tapi kemudian Nabi Zakaria mengatakan, dan aku tidak pernah bosan berdoa kepada Allah. Oh, Masya Allah. Jadi ayat ini memang tidak bisa dipahami secara kekanak-kanakan gitu ya, bahwa kalau Allah mengabulkan doa berarti saya doa hari ini besok dikabulkan. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu yang terbaik karena tadi. Dia menciptakan kita. Betul. Masya Allah. Kapan kita mau diberi? Nah. Bahkan tadi cerita menarik sekali, doa itu ternyata diijabah ketika yang berdoa telah meninggal dunia dan yang didoakan masih hidup dan kemudian kembali kepada cahaya Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Iwan. Pemirsa BMH TV, pada akhirnya kita mengerti bahwa doa bukan semata-mata cara kita meminta kepada Allah, tetapi cara kita menunggu betapa Allah sangat luar biasa, maha kuasa, dan tidak satupun yang Allah tetapkan kecuali itu akan sangat luar biasa, akan sangat berguna bagi kehidupan kita, dan terasa hati bergetar menyaksikan bahkan menyadari kekuasaannya itu. Kita akan bertemu kembali pada Tadabbur Harian Ramadan berikutnya. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.